Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Mira Salsabila dengan NIM 1902104022129. Saya perwakilan dari mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan mempresentasikan metode penelitian yang berjudul Kesadaran Siswa-siswi akan pentingnya kebersihan di lingkungan masyarakat. Pertama-tama, kita akan membacakan latar belakang. Kebersihan lingkungan merupakan hal yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia dan merupakan unsur yang fundamental dan ilmu kesehatan dan pencegahan menurut Lastria pada tahun 2011. Yang dimaksud dengan kebersihan lingkungan adalah menciptakan lingkungan yang sehat sehingga tidak mudah terserang berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, muntaber, dan lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan menciptakan suatu lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman, menurut Bu Hungo pada tahun 2012. Kebersihan merupakan sebuah cerminan bagi setiap individu dalam menjaga kesehatan yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan lingkungan merupakan suatu keadaan yang bebas dari segala kotoran dan penyakit, yang dapat merugikan segala aspek yang menyangkut setiap kegiatan dan perilaku lingkungan masyarakat, di mana kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial, menurut Bu Hungo pada tahun 2012. Tingkat pencemaran udara di Indonesia sangat mengkhawatirkan, bahkan Indonesia menjadi negara dengan tingkat polusi udara tertinggi ketiga di dunia. Berdasarkan data dari World Bank, kota Jakarta menjadi salah satu kota dengan kadar polutan tertinggi setelah Beijing, New Delhi, Mexico City. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Pengkajian Ozon dan Polusi Udara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau yang lebih disebut dengan LAPAN atau LAPAN, Jakarta menduduki peringkat polusi udara tertinggi di Indonesia. Semua itu disebabkan oleh polusi udara yang berasal dari emisi transportasi, kebakaran hutan dan industri, menurut Kompas pada tahun 2009. Lebih lanjut, Jakarta merupakan kota dengan tingkat polusi terburuk nomor 3 di dunia setelah kota di Meksiko dan Thailand. Kadar partikel debu atau particulate matter yang terkandung dalam udara Jakarta adalah yang tertinggi nomor 9, yaitu 104 mikrogram per meter kubik dari 111 kota dunia yang disurvei oleh Bank Dunia pada tahun 2004. Dengan kondisi seperti ini, tidak berlebihan jika Jakarta dijuluki kota polusi karena begitu keluar dari rumah, penduduk Jakarta akan langsung berhadapan dengan polusi, menurut Mara Yoga pada tahun 2010. Data profil Dinas Kesehatan Ponorogo pada tahun 2011 sampai 2012 menunjukkan bahwa angka kejadian penyakit diare yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesehatan lingkungan masih cukup tinggi, khususnya di cakupan Puskesmas Jambon pada tahun 2011 sebesar 1.600 dan pada tahun 2012 sebesar 1.603 menurut Dinas Kesehatan Ponorogo pada tahun 2012. Masalah tentang kebersihan lingkungan yang tidak kondusif dikarenakan masyarakat tidak sadar akan menjaga kebersihan lingkungan. Misalnya, lingkungan yang kotor karena membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan bencana banjir saat musim penghujan tiba, ataupun masalah limbah yang dibuang secara sembarangan sehingga membuat air menjadi tercemar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan lingkungan dan belum adanya tindakan yang serius dalam mengupayakan kebersihan dan kelestarian lingkungan. Ini adalah salah satu contoh nyata bahwa masyarakat belum benar-benar menyadari tentang arti pentingnya kebersihan dan kelestarian lingkungan menurut Gayatri pada tahun 2012. Lingkungan yang bersih sangat penting diwujudkan agar terhindar dari berbagai jenis penyakit seperti diare, penyakit kulit, penyakit usus, penyakit pernafasan, dan penyakit lain yang disebabkan air dan udara sering menyerang golongan keluarga. Ekonomi lemah. Selain hal tersebut, lingkungan yang bersih dapat mencegah terjadinya bencana banjir maupun tanah longsor, menurut Lastria pada tahun 2011. Yang berikut adalah tinjauan pustaka.
Faktor-faktor yang membuat tumbuhnya kesadaran masyarakat. Secara konseptual, faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya kesadaran dapat didekati dengan beragam pendekatan disiplin ilmu. Menurut konsep proses pendidikan, partisipasi merupakan bentuk tanggapan atau responses atau rangsangan-rangsangan yang diberikan. Yang dalam hal ini, tanggapan merupakan fungsi dari manfaat atau reward yang dapat diharapkan menurut Berlo pada tahun 1961 dalam Mardikanto dan Soebiato pada tahun 2013 halaman 90-91. Di samping itu, dengan melihat kesempatan, yang bersangkutan juga akan termotivasi untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan atau yang diperlukan untuk dapat berpartisipasi. Selamat pada tahun 1985 dalam Mardikanto dan Soebiato pada tahun 2013 halaman 91 menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh 3 unsur pokok, yaitu 1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Yang kedua, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi. Yang ketiga, adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi. Mengenai partisipasi masyarakat akan dijelaskan secara konseptual dengan mendefinisikan masyarakat serta partisipasi itu sendiri secara terpisah terlebih dahulu. Menurut Matesch dan Monsey pada tahun 2004, masyarakat adalah orang yang tinggal di daerah terdefinisikan secara geografis dan memiliki ikatan sosial serta psikologis dengan yang lain dan dengan tempat di mana mereka tinggal. Kemudian, Harris dan Daniel pada tahun 2002 halaman 5 mendefinisikan masyarakat sebagai physical proximity to other and the sharing of common experience dan perspektif, yaitu kedekatan secara fisik antara satu dengan yang lain dan berbagai pengalaman serta perspektif umum. Beberapa definisi tersebut menggambarkan bahwa pada dasarnya masyarakat ada suatu kumpulan orang memiliki kedekatan baik secara fisik, sosial, dan psikologis, serta kepentingan untuk saling membutuhkan di suatu tempat di mana mereka tinggal. Untuk beberapa alasan, masyarakat berusaha untuk melegalkan dirinya dan membuat suatu organisasi formal untuk dapat bernegosiasi dengan pemegang kekuasaan. Dan untuk beberapa partisipasi di dalamnya, hal tersebut dapat dijadikan suatu kesempatan untuk mewujudkan tujuan individu melalui suatu gerakan kolektif. Hal ini juga dijelaskan oleh Harris dan Daniel pada tahun 2002 halaman 5 yang mengatakan bahwa untuk beberapa alasan, komunitas memformalkan diri dan membuat organisasi di mana dapat bernegosiasi dan negara atau pemerintah. Partisipan di organisasi tersebut melihat kesempatan untuk mendapatkan tujuan individual melalui aksi kolektif. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metode yang digunakan untuk mengetahui hasil prosentase adalah dengan cara mengambil sampel melalui pernyataan yang dibuat dalam bentuk Google Form. Kuesioner telah disebarkan beberapa hari sebelum artikel ilmiah ini dikerjakan dan diselesaikan. Beberapa pertanyaan sudah diajukan yang harapannya bisa dijawab dengan baik oleh responder. Adapun pertanyaan yang dimuat adalah sebagai berikut. Menurut Anda, seberapa pentingnya menjaga kebersihan? Lalu, bagaimana cara menyadarkan orang-orang bahwa kebersihan itu penting? Lalu, bagaimana menurut Anda tentang kebersihan? Bagaimana cara kita agar lingkungan kita selalu bersih? Mengapa menjaga kebersihan lingkungan itu penting? Jelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Apa tindakan Anda jika melihat orang yang tidak menjaga kebersihan? Apa yang sudah Anda lakukan untuk lingkungan di sekitar Anda? Apakah Anda sudah menerapkan tentang kebersihan di lingkungan Anda? Dan penerapan seperti apa yang sudah Anda lakukan? Dari kuesioner yang tersebar, terdapat 18 responden yang didapat, diantaranya terdiri dari 13 perempuan dan 5 laki-laki yang dapat disajikan dengan persentase sebagai berikut. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada 28% penanya. Dari sini kita bisa lihat bahwa terdapat 28% laki-laki yang sudah menjawab dan 72% perempuan yang sudah menjawab. Dalam mengisi lembar kuesioner, responden akan membuka Google Form yang sudah disebarkan oleh penulis, membaca dengan baik, kemudian menjawab pertanyaan yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya, lingkungan adalah berasal dari kata lingkung, yaitu sekeliling, sekitar.
Lingkungan adalah bulatan yang melingkungi atau melingkari sekalian yang terlingkungi di suatu daerah sekitar. Lingkungan merupakan keadaan sekitar tempat tinggal di sekitar kita yang terdiri dari alam itu sendiri, manusia, hewan, dan benda-benda mati lainnya. Lingkungan merupakan garis besar dari kehidupan ini. Tanpa lingkungan, kita tidak dapat bersosialisasi dan berinteraksi dengan sesamanya. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, sedangkan ruang lingkup hidup Indonesia meliputi ruang. Kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan di sekitar kita merupakan aspek dasar yang harus dimiliki oleh sesama orang. Mengingat kondisi bumi yang suhunya terus meningkat, kita semua sebagai penghuni sekaligus sebagai pemakai sumber daya alam yang ada di bumi ini, kita harus menjaga bumi kita ini agar kondisi bumi membaik. Banyak cara sederhana yang dapat dilakukan oleh manusia untuk menjaga lingkungan agar lingkungan yang ditempati oleh manusia tersebut dapat dikatakan nyaman dan sejuk. Caranya antara lain yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Hal sederhana tersebut adalah hal yang seharusnya dapat dilakukan oleh semua orang. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita dapat terhindar dari bencana seperti banjir. Banjir yang terjadi di pemukiman penduduk pada umumnya terjadi karena meningkatnya volume air pada tempat-tempat yang digenangi air seperti kali, sungai, selokan, dan lain-lain, sehingga air yang ada pada genangan air tersebut meluap keluar. Meningkat dan meluapnya volume air tersebut dikarenakan pada genangan-genangan air yang ada di pemukiman penduduk dipenuhi oleh sampah-sampah yang dibuang oleh warga sekitar. Dengan demikian, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar terhindar dari bencana banjir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.